Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Salam bilah, salam para murid Nusantara. Kawan-kawan pecinta bilah, di konten kali ini saya ingin mencoba sedikit memberikan gambaran terkait ini bukan untuk menggurui ya, tapi sekedar memberi informasi saya terkait parang, khususnya parang Bugis. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit sesuai dengan pengalaman saya dalam melihat bilah, yaitu perbedaan antara parang Bugis, sidrap, endrekan, tator, dan Pindrang. Di Sulawesi Selatan ini kan ada beberapa kabupaten. Nah, dari beberapa kabupaten ini kan ada beberapa kabupaten yang dihuni atau didominasi oleh penduduk suku Bugis. Namun dari segi bilah itu ada perbedaan sedikit yang menjadi ciri khas dari tiap-tiap kabupaten. Misalnya Endrekan itu bisa dikenal dengan parang duri, tator, parang tanah toraja. Itu juga berbeda dengan parang Bugis yang dibuat atau ditempa di sidrap. Jadi di depan saya ini, coba spin di sini. Di depan ini saya ada beberapa bilah, meskipun dari beberapa bilah ini tidak terlalu mewakili sebenarnya karena tidak lengkap. Jadi yang pertama, ini mudah-mudahan ada masukan nanti dari para kawan-kawan pecinta bilah, baik parang tator, duri ataupun parang Bugis. Karena di sini saya hanya menggambarkan sesuai dengan pengamatan saya selama ini, dan saya belum pernah terlalu banyak membaca literatur terkait bilah. Jadi bisa nanti dicek sendiri terkait dengan literasi bilah parang Bugis, termasuk filosofinya, mulai dari bilahnya maupun sampai handle-nya. Nah, yang pertama saya ingin memperkenalkan parang Bugis dari sidrap. Parang Bugis dari sidrap. Nah, parang Bugis biasanya saya posting itu parang Bugis Nusantara. Nah, itu menggunakan handle ini disebut dengan kulu-kulu. Ini handle kulu-kulu. Tapi di konten ini saya menjelaskan sedikit tentang bilah. Nah, ini parang Bugis. Nah, bilahnya seperti ini. Bilahnya seperti ini. Tapi ini kan sudah diukir custom. Tapi paling tidak model bilahnya seperti ini. Nah, kita buka dua parang, misalnya parang tator. Nah, ini parang tator. Nanti kita lihat perbedaannya apa antara parang Bugis dan parang tator dari segi bilahnya. Nah, ini parang tator, parang Bugis. Tator itu tanah toraja. Nah, ini coba dilihat secara sekilas, coba dekat sini. Nah, ini coba dilihat sekilas. Nah, ini secara sekilas orang biasa menyebut ini parang Bugis semua, karena hampir mirip. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan dari segi fisik bilahnya. Nah, kalau parang Bugis yang ini dengan parang tator yang seperti ini, kita lihat lehernya. Nah, lehernya seperti ini. Leher itu ini. Leher bilahnya. Nah, parang Bugis itu maksimal 3 jari lehernya dari pangkal. Itu sudah mencapai puncak dari lehernya atau pertengahan leher. Nah, ini kan parangnya 30 cm, jadi dia cuma butuh 2 jari. Seperti ini. Nah, itu sudah tengah lehernya. Sedangkan parang tator aja. Nah, lehernya itu dia tidak terlalu ke pangkal. Jadi dia lehernya dia tidak terlalu ke dalam, jadi sulit menentukan lehernya yang mana.
Jadi kemungkinan di sini lehernya. Tapi dia tidak terlalu ke dalam lehernya, jadi tidak terlalu kentara. Jadi lehernya kemungkinan di sini. Nah, itu dari segi leher. Kemudian perut. Nah, perut untuk bila para bugis itu biasanya lebih di tengah. Nah, ini perutnya kan. Ini coba dekat sini. Fokus kembali. Nah, untuk para bugis bagian perut itu dia lebih ke tengah perutnya. Lebih ke tengah perutnya. Terus di depan ini ke ujung dia lebih runcing. Dibanding parantator, perutnya parantator, kalau para bugis tadi perutnya di sini, parantator perutnya di sini. Jadi dia agak ke depan. Dia agak ke depan perutnya, lalu kemudian runcing tapi tidak terlalu. Jadi dia tetap runcing tapi tidak terlalu. Jadi kalau dibandingkan dengan parantator dan bugis kurang lebih seperti itu perbandingannya. Jadi perutnya ini sebenarnya perbedaan mendasarnya adalah di bagian perut atau bagian ujung. Bugis lebih runcing ke depan, ini lebih runcing. Parantator dia lebih lebih opal di depan. Jadi perutnya lebih ke depan, bugis di tengah. Jadi itu perbedaan yang mendasar. Kemudian perbedaan selanjutnya, bugis bagian punggung, itu cembungnya ini, bungkuknya ini dia berada di tengah. Jadi pertengahan dari bungkuknya bugis itu ada di tengah. Ini bisa dilihat. Ini dia di tengah. Kemudian parantator, bungkuknya parantator dia lebih ke depan. Jadi dia sini puncak dari cembung punggungnya ini itu lebih ke depan. Rumusnya saya lihat, saya amati, kalau perutnya di depan sini berarti bungkuknya juga puncaknya di bagian atas perutnya, berarti di sini. Sama dengan bugis karena perutnya di tengah, jadi puncak dari punggung bugis itu ya di sini. Itu perbedaan yang mendasar. Jadi bisa dilihat secara langsung. Jadi kita sudah bisa memahami sedikit bahwa ternyata berbeda antara bugis dengan parantator. Secara tidak langsung atau secara simpel kita kadang menyebut semuanya bugis. Nah, ini biasa menjadi kendala ketika saya memesan parang di maker-maker yang sudah profesional, ya, misalnya teman-teman dari Jakarta, Tangerang atau Cibatu. Kalau tidak dibuatkan pola dalam bentuk Corel maupun Photoshop lalu kemudian diprint, itu kadang berbeda dengan hasilnya dengan parang aslinya. Jadi tidak memenuhi unsur bugis. Nah, yang perlu kita ketahui juga, bugis ini juga itu tiap-tiap maker atau tiap pandai kita di sini itu memiliki ciri khas. Kadang lehernya agak masuk ke dalam, kadang tidak terlalu ke dalam lehernya, agak rata. Jadi di sini ada beberapa bugis. Nah, ini juga ini bugis. Nah, ini panjang 40. Lehernya tidak terlalu masuk ke dalam, berbeda dengan ini. Jadi ini adalah bugis yang berbeda, makernya atau pandainya berbeda. Jadi bugis tadi ini di tengah, jadi dia agak kuncing ke depan. Kemudian parang yang selanjutnya model Enreka duri. Kita lihat perbedaannya duri dengan tator. Ini tetangga, tator dengan duri atau Enreka. Nah, perbedaan mendasar untuk parang Enreka itu parang duri itu sebenarnya tidak terlalu. Itu bagian punggungnya itu lebih bungkuk, lebih cembung dibanding dengan parang tator dan bugis.
Lehernya, untuk leher parang endrekan itu kurang lebih 3 cm atau 4 jari, kurang lebih 4 jari dari pangkal itu puncak dari lehernya. Nah, jadi kemudian dia bungkuk seperti ini model parang duri. Adapun handle-nya, karena saya orang Bugis, jadi saya menggunakan handle sidrap. Nah, ini model kulit khas sidrap. Terus perbedaannya dengan parantator, parantator dia kurang runcing bagian depan atau lebih lebar. Nah, sedangkan untuk parang duri endrekan dia hampir mirip dengan parang Bugis bagian depan, tapi parutnya tetap lebih condong ke depan. Jadi kurang lebih perbedaannya ya, perutnya untuk parantator dia agak di depan sini. Nah, parang endrekan dia mundur sedikit ke belakang, tapi tidak sampai ke telinga. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian itu perbedaannya. Kemudian di sini ada parang Bugis yang selanjutnya. Nah, ini biasa disebut dengan parang yang khas Pinrang. Nah, seperti ini. Mohon maaf kalau seumpama di konten ini ada sedikit kekeliruan, bisa nanti diperbaiki atau dikomentar. Nah, ini setahu saya ini model Pinrang, dan menurut saya ini perpaduan antara model Tanah Toraja atau Tato dengan parang Bugis, karena dia bilahnya, perut dari bilah ini itu berada di pertengahan antara parang Bugis. Nah, seperti ini. Parang Bugis kan sejatinya di tengah, pas di tengah ini perutnya. Parantator di ujung. Nah, ini perutnya ini berada di antara parang Bugis dengan parantator. Nah, lagi seperti ini. Dan pengalaman saya ketika menyembelih dengan model seperti ini, kan tidak terlalu menggunakan leher yang terlalu dalam, maka ini sangat enak untuk dipakai untuk ini, khusus untuk parang Bugis. Jadi ini untuk, nah, bisa dilihat perbedaannya. Nah, ini parang Bugis khas sidrap, ini Pinrang. Jadi ini kurang runcing, ini lebih runcing parang Bugis. Tapi dibandingkan dengan Tator, nah, ini runcing daripada parantator karena perutnya agak ke belakang sedikit, ini ke depan. Jadi perbedaannya. Kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah pangkal. Pangkal dari seluruh parang yang ada di Sulawesi, termasuk parang Bugis, endrekan itu kalau tidak salah itu tidak lebih dari 3 cm. Jadi pangkal ini, lebar pangkalnya tidak lebih dari 3 cm. Kenapa? Ya karena pada faktor kenyamanan pembuatan handle. Karena dia lewat di sini itu sudah lari dari karakteristiknya sebagai parang Bugis. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, adapun untuk handle. Nah, ini yang pertama. Nah, inilah khas parang sidrap handle-nya. Jadi ini model kulu. Ini model burung. Nah, ini model burung. Jadi untuk sidrap, kalau sudah pakai seperti ini, kita ini dari sidrap ini. Nah, kalau dia model custom, maksudnya sudah dimodifikasi, ada inovasi. Nah, seperti ini. Dia kulu modelnya, tapi ditambah seperti ini, ukiran seperti ini, seperti model burung kakatua. Ada jambulnya, custom. Seperti ini juga. Ini model sidrap ini. Nah, ini sudah custom juga handle-nya. Jadi ini hampir sama, cuma lebih inovatif. Tapi yang asli itu seperti ini. Seperti ini. Kemudian ini juga model burung. Ini model burung. Untuk parang Tanah Toraja, nah, itu biasa menggunakan model persis seperti burung, dan yang saya punya ini model kaki kijang. Nah, ini model kaki kijang. Nah, seperti ini tampilannya.
Kemudian untuk apa namanya, model yang lain perang bugis seperti ini. Nah, ini yang agak panjang, ini kecil. Nah, ini terlalu masuk lehernya. Nah, jadi ini tergantung makernya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kawan-kawan pecinta bilah, itulah sedikit penjelasan terkait dengan perbedaan antara bilah parang bugis dengan parang dari kabupaten lain yang berada di Sulawesi Selatan. Adapun terkait dengan filosofinya, terus penggunaan handle-nya kenapa seperti itu, kemudian penggunaan penggunaan kayu, misalnya ini kemuni, semua ada filosofinya. Menggunakan kayu cendana seperti ini yang cantik ini juga ada sama filosofinya. Jadi itu, kalau ingin lebih tahu terkait dengan parang, terkait filosofinya dan lain sebagainya, bisa membaca literaturnya. Saya kira sudah tersedia di internet. Jadi saja kawan-kawan, terakhir kita mau tes ketejamannya. Ini sebenarnya belum pernah diasah, jadi mungkin bagus. Misalnya ini, nah ini masih bagus. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini ada beberapa contoh, ini semua sudah tajam. Jadi teman-teman, kalau ada perlu dikomentari, perlu diperbaiki dari penjelasan ini, karena ini bukan menggurui, ini sekedar berbagi saya terkait dengan beberapa pengalaman selama ini dalam melihat parang bugis. Jadi kalau ada masukan, saran dan koreksi silakan kirim lewat komentar atau lewat WA. Saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.